Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan kelompok 9 akan menampilkan bagaimana cara pemeriksaan crossmatch mayor minor. Mari kita saksikan. Alat yang digunakan yang pertama adalah inkubator crossmatch. Kemudian ada centrifuge crossmatch dan ini ada centrifuge. Kemudian ada tabung reaksi, labu darah yang akan ditransfusi, ada serum kom, kemudian ini rak tabung, ada reagen biji sel sol, reagen golongan darah, mikropipet, dan tip kuning dan biru. Dan ini tempat penyimpanan labu darah. Sebelum melakukan uji silang, kita perlu memeriksa golongan darah terlebih dahulu. Di sini kita cek terlebih dahulu, yakni golongan darah dari pasien dan pendonor. Yang pertama ini adalah sampel golongan darah dari pasien yang ingin ditransfusi. Kita cek terlebih dahulu golongan darahnya. Setelah itu, teteskan antigen atau reagen A kepada darah yang akan diperiksa untuk golongannya. Kemudian lanjut dengan antigen B. Cukup 1 tetes, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Sama yang terakhir mungkin mesusnya atau anti-D. Setelah itu, homogenkan. Selanjutnya, goyang atau putar sampai terjadi aglutinasi pada sampel. Ini yang paling atas itu adalah sampel pasien, yang bawah itu adalah sampel pendonor. Dan ini hasilnya berarti cocok antara keduanya, ada aglutinasi pada antigen B dan resusnya sama-sama positif. Setelah itu kita buat suspensi eritrosit. Siapkan mikropipet dan tip biru, kemudian ini reagennya DG gel sol. Buka dan kita ambil 500 mikron, masukkan ke dalam tabung pertama, kemudian ambil lagi 500 dan masukkan ke tabung kedua. Setelah itu tutup kembali dan simpan. Ambil mikropipet ukuran 5 mikron dengan tip kuning. Pertama kita ambil eritrosit dari sampel pasien, cukup 5% atau 5 mikron. Ambil, tutup kembali, kemudian masukkan ke dalam suspensi atau tabung pertama. Kocok atau homogenkan sampai merata. Aduk-aduk hingga homogen. Kemudian inkubasi. Setelah itu yang kedua, eritrosit dari sampel pendonor. Kita ambil 5 mikron, kemudian masukkan ke dalam tabung 2 atau suspensi 2,
aduk hingga homogen, kemudian inkubasi. Inkubasi selama 5 menit. Setelah melewati inkubasi 5 menit, kita ambil suspensi yang tadi, yang minor, kemudian masukkan kepada serum com 25 mikron. Buka dulu terlebih dahulu, masukkan. Ini karena dengan mikropipet 25, jadi kita ambil 2 kali. Ambil 2 kali. Kemudian kita simpan. Lanjut, kita ambil plasma pasien. Plasma pasien 25 mikron dan tadi suspensi eritrositnya 50 mikron. Jangan lupa masukkan. Kemudian yang kedua, ini suspensi eritrosit dari pasien yang akan ditransfusi. Ambil 2 kali atau 50 mikron. Ambil 25 mikron. Karena mikropipetnya 25, jadi kita ambilnya 2 kali karena yang digunakan adalah 50 mikron dan 20 mikron plasma. Nah, ini kita ambil plasma dari pendonor. Cukup 25. Masukkan ke dalam serum com yang tadi yang akan digunakan. Setelah itu ada auto control, yakni suspensi eritrosit pasien dan plasma pasien yang akan didonor. Sebelum diambil, jangan lupa dikocok dahulu. Masukkan sama seperti tadi, 2 kali cara pengambilan atau 50 mikron. Setelah itu tambahkan 25 mikron plasma dari sampel yang akan didonor. Masukkan kepada serum com. Setelah itu selesai, simpan lagi mikropipet pada tempatnya. Kemudian tutup serum com ini dengan rapat agar tidak terjadi tumpah nanti. Setelah pengenceran suspensi eritrosit, kemudian masukkan ke dalam inkubator crossmat. Ini dia, kita masukkan ke dalam inkubator crossmat. Tutup, kemudian klik sampai 15 menit. Jangan lupa ditunggu sampai 15 menit. Tunggu sampai 15 menit sampai alarm berbunyi. Nah, setelah berbunyi ini, kemudian kita ambil lalu masukkan kepada Terpius crossmat. Jangan lupa gunakan pembanding agar seimbang ketika diputar. Tutup, kemudian nyalakan. Cukup 9 menit. Nah, setelah itu, setelah selesai, kita buka dan kita cek atau ambil serum com-nya, dan ini dia hasilnya. Hasilnya cocok karena gumpalannya terjadi di bawah antara mayor, minor, dan auto control. Terima kasih banyak.